Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dukungan rakyat terhadap proklamasi. Di pembahasan ini kita akan bahas berbagai sambutan rakyat terhadap proklamasi seperti perebutan senjata, kemudian rapat raksasa dalam dekade, kemudian ada insiden di Hotel Yamato dan lain sebagainya. Sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi bentuknya bermacam-macam. Di Jakarta, para pemuda mengambil alih beberapa instansi penting yang sebelumnya dikuasai Jepang, seperti stasiun kereta api dan pemancar radio. Kemudian di daerah-daerah, kelompok-kelompok muda menunjukkan kegembiraannya dengan menjadi anggota laskar dan merebut persenjataan Jepang. Dukungan terhadap proklamasi juga terdapat dalam karya sastra sehingga munculkan kelompok budaya angkatan 45 seperti yang kita kenal puisi Aku karya Chairil Anwar yang menggambarkan bagaimana semangat para sastrawan untuk mendukung proklamasi. Di tanggal 2 September 1945, Komite Van Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat nomor 1 yang berisi dukungan terhadap kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk. Komite Van Aksi ini terdiri dari laskar-laskar pejuang rakyat seperti Angkatan Pemuda Indonesia dan Barisan Buruh Indonesia. Berikutnya kita akan bahas dukungan dari pemerintah Yogyakarta terhadap proklamasi. Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam suratnya, Sri Sultan dan Sri Paku Alam menyatakan bahwa negeri Yogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Sri Sultan sebagai kepala daerah memegang kekuasaan atas negeri Yogyakarta Hadiningrat. Hubungan antara negeri Yogyakarta Hadiningrat dan pemerintah pusat bersifat langsung. Artinya, Sultan selaku kepala daerah bertanggung jawab kepada presiden. Dengan demikian itu menggambarkan bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari NKRI yang baru saja diproklamasikan. Berikutnya adalah sambutan dari rakyat Surabaya. Ini terlihat dari adanya insiden di Hotel Yamato tanggal 19 September 1945. Diawali dengan kedatangan pasukan Inggris dan Belanda yang menginap di Hotel Yamato. Kemudian salah satu tentara yang bernama Brookman kemudian mengibarkan bendera merah putih biru atau bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Sudah barang tentu hal ini kemudian memicu kemarahan para pemuda Indonesia yang merasa mereka sudah merdeka. Loh, kenapa kok ada bendera Belanda lagi? Spontan kemudian para pemuda memanjat atap hotel dan merobek bagian biru dari bendera tersebut sehingga menyisakan warna merah dan putih saja. Ini kemudian dikenal dengan insiden di Hotel Yamato. Berikutnya adalah sambutan rakyat Jakarta. Masih di tanggal 19 September 1945 ada ribuan orang berkumpul. Konon kabarnya sampai mencapai 300.000 orang yang berkumpul di lapangan Ikada. Berkumpulnya orang-orang di lapangan Ikada itu merupakan bentuk dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua dianggap sebagai protes atas sikap Jepang yang masih mempertahankan status quo. Hal ini mengkhawatirkan para pemimpin Republik Indonesia karena pada waktu itu ada ratusan ribu orang berkumpul di lapangan Ikada yang waktu itu
sedang dijaga ketat oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap. Nah, para pemimpin Republik ini khawatir jika terjadi bentrokan bisa menimbulkan banyak korban jiwa, karena kan jumlahnya walaupun banyak tapi kan tidak bersenjata. Nah, akhirnya setelah rapat dengan para menterinya, Soekarno dan para menteri kemudian segera bergerak menuju ke lapangan Ikada dan berpidato secara singkat yang intinya Presiden Soekarno menekankan pentingnya mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian meminta agar rakyat Indonesia mematuhi kebijakan pemerintah dan meninggalkan lapangan Ikada dengan tertib. Nah, setelah Insinyur Soekarno itu berpidato, kemudian rakyat yang jumlahnya ratusan ribu itu kemudian pulang dengan tertib. Nah, ada beberapa makna yang tergantung dari rapat raksasa di lapangan Ikada. Yang pertama adalah menjadi pertemuan antara pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia secara terbuka. Peristiwa tersebut juga menunjukkan kewibawaan pemerintah pusat yang diwakili oleh Presiden Soekarno dan juga kepercayaan rakyat Indonesia pada pemerintah yang baru terbentuk, ya. Karena kan Soekarno meminta supaya pulang dengan tertib dan dipatuhi sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Sambutan rakyat Yogyakarta ditunjukkan dengan pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Hal ini terjadi pada tanggal 26 September ya, antara BKR dan pasukan Jepang. Diawali dengan aksi mogok pegawai pemerintah dan perusahaan Jepang disertai tuntutan agar aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Jepang diserahkan kepada orang-orang Indonesia. Nah, kemudian di tanggal 5 Oktober gedung Cokan Kantai itu berhasil direbut dan dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia. Nah, kemudian tanggal 6 Oktober diadakan perundingan antara BKR dengan Jepang terkait perlucutan senjata. Namun tidak menemui kata sepakat sehingga kemudian BKR menyerang Tangsi Otsuka Butai untuk melakukan perlucutan senjata Jepang. Nah, memang persenjataan itu diperlukan sebagai negara yang baru saja merdeka. Indonesia kan belum punya persenjataan yang lengkap, sehingga perlu sekali untuk bisa melucuti. Nah, kemudian dalam pertemuan tersebut BKR yang dibantu Laskar berhasil melucuti persenjataan Jepang. Nah, dalam pertemuan tersebut kira-kira 21 pejuang dan pemuda Yogyakarta gugur dan di sisi lain ada 27 tentara Jepang yang tewas. Berikutnya adalah sambutan rakyat Aceh. Nah, pada tanggal 6 Oktober, pemuda di Banda Aceh membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Nah, waktu itu komandan pasukan Jepang tidak setuju. Kemudian memanggil para pemuda untuk membubarkan organisasi tersebut. Karena Jepang masih berusaha mempertahankan status quo. Nah, Jepang tidak mengizinkan adanya pembentukan organisasi apapun selama pasukan sekutu belum datang. Nah, para pemuda menolak dan mereka justru malah menyerbu kantor-kantor pemerintahan Jepang di Aceh. Nah, akhirnya para pemuda berhasil mengambil alih dan mengibarkan bendera merah putih di Aceh. Berikutnya adalah sambutan rakyat Sumatera Selatan. Nah, pada tanggal 8 Oktober, Dr. A.K. Ghani sebagai Presiden Sumatera Selatan
mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, dalam upacara tersebut dinyatakan bahwa Karesidenan Sumatera Selatan merupakan bagian dari Indonesia merdeka, sehingga Sumatera Selatan hanya akan mematuhi pemerintah Republik Indonesia. Ini adalah bentuk dukungan dari Residen Sumatera Selatan, Dr. Akagani. Berikutnya kita akan bahas tentang sambutan rakyat Semarang terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 itu terjadi pertempuran 5 hari di Semarang antara pasukan Jepang dan para pemuda Indonesia. Awalnya salah seorang tawanan Jepang itu melarikan diri dan kemudian minta bantuan dari Batalion Kidobutai. Batalion Kidobutai adalah batalion yang ditarik dari medan pertempuran Asia Pasifik. Nah, akibatnya muncul ketegangan antara para pemuda dengan pasukan Jepang. Nah, para pemuda kemudian mencegat dan memeriksa orang Jepang yang lewat, karena kan tadi kan salah satu tawanannya melarikan diri. Nah, punya dicari nih tawanan yang melarikan diri siapa, diperiksa-periksain, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pasukan Jepang nggak terima kok orang-orang Jepang diperiksa-periksa. Kemudian mereka menyerang dan melucuti polisi istimewa yang sedang menjaga cadangan air minum di kota Semarang. Nah, peristiwa pelucutan polisi istimewa tersebut menimbulkan isu bahwa Jepang meracuni cadangan air minum penduduk tersebut. Nah, sehingga muncul, wah, jangan-jangan air minum kita sudah diracun nih. Nah, isunya itu kencang banget waktu itu. Nah, kemudian Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara, yaitu Dr. Karyadi, kemudian memutuskan untuk memeriksa sumber air tersebut. Nah, dia berangkat tuh untuk memeriksa sumber air tersebut. Bagaimana nih, bener nggak nih diracun apa tidak? Nanti kan bisa dicek di lab. Tetapi dalam perjalanannya beliau ditembak oleh pasukan Jepang sehingga kemudian meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Nah, hal ini sudah barang tentu memicu kemarahan pemuda. Pemuda langsung menyerang kantor pemerintah Jepang dan menangkap setiap orang Jepang. Nah, pasukan Jepang nggak terima, kemudian membalas sehingga terjadilah pertempuran yang pecah selama kurang lebih 5 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Nah, pertempuran itu berakhir setelah ada perundingan antara perwakilan Indonesia, yaitu Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono, kemudian Jepang diwakili oleh Letkol Nomura dan Sekutu yang diwakili oleh Jenderal Battle. Nah, setelah pertempuran tersebut, tanggal 20 Oktober, karena Sekutu sudah tiba juga, kemudian Sekutu melucuti seluruh persenjataan tentara Jepang, sehingga akhirnya peristiwa ini pun berakhir. Oke, sekian dulu penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.